Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an amin. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil amin. Wa lam ayyuhal muridu di thalabil ilmi. Taulah kamu wahai orang yang menginginkan mencari ilmu. Annan nasa fi thalabil ilmi ala salasati ahwalin ay maratibah, bahwa manusia itu di dalam mencari ilmu atas 3 keadaan. Manusia mencari ilmu ada 3 marotib, 3 pangkat, 3 keadaan. Apa saja yang 3 itu? Kita harus mengetahui agar kita tidak salah dalam mencari ilmu, dalam melangkah mencari ilmu. Rajulin, bisa rajulin talabal ilma liyattahidahu ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama adalah seseorang mencari ilmu karena menjadikan ilmunya bekal untuk akhirat. Ini yang pertama. Orang mencari ilmu, tujuannya ilmu itu dibuat bekal pada perjalanan menuju akhirat. Fa innaha madul halqi, karena akhirat itu tempat kembalinya makhluk. Bukan karena apa? Mencarinya ilmu itu tujuannya mengakhirat. Walam yaksid bihi illa wajhallahi wad daral akhirata. Dan dia mencari ilmu tidak ada maksud lain kecuali ridho Allah dan rumah akhirat. Ini mencari ilmu yang niatnya yang bagus ini yang hebat ini. Fahadha ay ar-rajulu minal faizin. Maka ini lelaki yang mencari ilmu yang niatnya seperti ini, ya ini yang termasuk orang yang beruntung. Yang gini ke orang sebaca benih nyari ilmu terus di PNS, terus di bupati, terus di dia camat, tapi niat mencari ilmu itu karena ilmunya buat bekal untuk menuju ke akhirat, dan niatnya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cari ilmu niat seperti ini orang yang beruntung. Ai an-najina min adabillahi taala. Maksudnya orang yang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Allahikina bil khair, yang patut dengan kebaikan, yang mendapatkan kebaikan, yang menemukan kebaikan. Memang peringkat yang baik ini. Mumtaz. Tahu mumtaz ya? Tahu mumtaz ya? Istimewa. Wa alamatu alimil akhirati salah satu. Tanda orang alim akhirat, tanda ulama akhirat itu ada 3. Imam Ghazali itu kan menyebutkan ada ulama akhirat, ada ulama dunia, kan gitu kan? Ada ulama dunia akhirat. Di dalam kitab lain, dalam Ihya misalnya, atau lebih lengkapnya Idhatus Sada.
Tanda ulama akhirat itu ada 3. Kalau 3 tanda ini ada pada seorang, yaitu ulama akhirat, yaitu ulama yang hakiki, yaitu ulama yang mengajak ke akhirat. Karena ada ulama yang namanya saja ulama, tapi tujuannya cuma dunia saja, ya ulama dunia itu. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Yang pertama, tanda ulama akhirat itu tidak adanya mencari dunia dengan ilmu. Artinya ilmunya itu bukan tujuan dunia. Kalau memang pidato ke ngalor ngidul, itu tujuannya ya akhirat, bukan cari duit. Bukan cari ini, bukan cari isinya perut, bukan, tapi tujuannya memang akhirat. Tidak adanya mencari dunia dengan ilmu. 1. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirati. Fayakunu mu'taniyan bi ilmil batini sa'isan li qalbihi bi mujahatin nafsi. Nomor 2 itu tujuannya sibuk dengan ilmu, itu tujuannya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Memang sibuk dengan ilmu yang matin, sibuk membersihkan hatinya, sibuk memerangi hawa nafsunya, karena tujuannya memang bukan dunia tapi akhirat. Tujuan sibuk dengan ilmu ya ingin beruntung di akhirat, sibuk mensucikan hati, sibuk memerangi hawa nafsu. 2. Yang nomor 3, tanda ulama akhirat itu adalah wa kaunu timaduhu fil ulumi ala tibai sahibis syariati sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Orang yang berpedoman dalam ilmunya itu atas mengikuti sahibus syariah Nabi besar Muhammad SAW, baik di dalam perbuatan dan dalam ucapan. Paham ya? Saya ulangi, tanda ulama akhirat 3. 1. Tidak adanya mencari dunia dengan ilmunya. Nomor 2, tujuannya sibuk dengan ilmu, ingin mendapatkan keberuntungan akhirat, dan sibuk memerangi hawa nafsu, membersihkan jiwa raganya. Nomor 3, perpedoman dalam ilmunya itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Bila ketiganya ini ada, itu tandanya ulama akhirat. Tapi ketika tanda ini kalau memang tidak ada, perlu dipertanyakan itu. Jangan-jangan Kempeter ngecepek, jangan-jangan Kempeter ngecocot. Paham ya? Wa alamatu adami talabid dunya ilmi ayyakuna awalu amilin bil amri wa yumtabil lin nahyi. Tanda tidak adanya mencari dunia dan ilmu, ayyakuna awalu amilin bil amri wa mujtaribun lin nahyi. Keberadaan awal perbuatan dengan perintah dan menjauhi larangan. Itu tandanya. Kalau ada orang yang sukanya melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diperintah, itu perlu dipertanyakan waktu dalam mencari ilmu. Karena tandanya orang mencari dunia dengan ilmunya itu, tanda tidak adanya mencari dunia dengan ilmu, itu pertama melakukan perintah, menjauhi larangan. Yang nomor 2, wa yakuna mujtaniban tarafuhu mat'am wa maskinu malbas. Yang kedua, menjauhi ketinggian dalam makan, tempat makan,
tempat tinggal, dan pakaian. Artinya hidupnya sederhana. Kalau orang hidupnya tidak sederhana itu sebenarnya perlu disangsikan loh. Iya apa tidak gitu loh. Iya apa tidak. Makanya kalau ulama-ulama sufi itu semuanya kehidupannya sederhana. Lain halnya kalau zaman sekarang ini yang sifatnya ngustad. Paham ya ngustad ya? Nah kalau ngustad itu kan kesukaannya, kesenangannya kadang-kadang bukan kesederhanaan tapi tarofu. Paham tarofu ya? Kimatengki lo. Lo tengki kan kimatengki. Ilo soki kan kimasoki kemana? Ya tarofu. Yang pertama tanda tidak adanya mencari dunia dengan ilmu. Satu, suka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang nomor dua, menjauhi yang sifatnya tinggi dalam tempat makan, tempat tinggal, dan pakaian. Artinya hidupnya sederhana lah. Yang nomor dua, sederhana gitu intinya. Nomor tiga, wa yakuna munazilan mukbidan an muhalatati sultan illa linashin lahu aw li raddi mudhalimin ila arbabiha aw lisyafa'ati fi mardatillahi ta'ala wa alla yakuna musaniyan ilal fatawa ka'ayyadulla ala man huwa a'lamu minhu. Syarat atau tanda yang nomor tiga adalah menjauhi dari berkumpul dengan pemerintah, mengucilkan diri, mengambil sikap tidak campur aduk dengan pemerintah kecuali karena tujuan memberi nasihat atau karena ada tujuan ingin mengembalikan haknya orang yang didolimi ila arbabiha, kepada orang yang pemiliknya, au lisafati fi mardillah, atau karena ingin membantu di dalam cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna, yang nomor 4, wa alla yakuna musariyan ilal fatawa, tidak segera memberi fatwa, ka'an yadulla ala man huwa a'lam minhu, seolah-olah ya seakan-akan menunjukkan atas orang yang ia lebih alim darinya. Tidak tergesa-gesa memberi fatwa. Paham ya? Yang nomor 3, mengucilkan diri, tidak campur aduk dengan pemerintahan kecuali tujuan memberi nasihat atau karena ingin memberi pertolongan agar dapat ridho Allah, atau kecuali karena ingin mengembalikan haknya orang yang dianiaya, dan tidak segera memberi fatwa-fatwa seolah-olah dia menunjukkan atas orang yang dia lebih alim darinya. Itulah tanda tidak adanya menjadi dunia dengan ilmu. Kalau kita ini masuk yang mana kira-kira? Masuk bagian yang ini atau belum masuk? Kalau memang kita ini belum masuk, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa masuk dan bisa mengamalkannya. Tidak senang, tidak suka bercampur aduk dengan kepemerintahan kecuali ada niatan yang baik, niatan memberi nasihat, niatan memberi pertolongan dalam cari ridho Allah, niatan ingin mengembalikan haknya orang yang dianiaya. Kalau memang tanpa ada niat itu, ya sudahlah. Kita harus tahu porsinya pada kita sendiri. Kita harus mengetahui kita ini pantasnya ada di mana. Kalau kiai, kalau ustaz memang apa pantas di situ duduknya. Kalau tanpa ada niatan yang baik. Kalau ustaz ya duduk saja mengajar santri-santrinya. Itu memang sesuai dengan porsinya kok. Itu sudah sesuai dengan makomnya kok. Anzilin nas biman silihim. Tempatkan manusia pada tempatnya. Kalau kita tukang tapi malah bukan
bukan menukangi tapi ke bengkel, nanti rusak semua kendaraannya. Kalau tukang bengkel jangan ke tukang kayu, kalau tukang kayu jangan ke tukang mobil. Itu harus sesuaikan, harus tahu diri lah. Kalau kita belum mampu, walaupun kita dipanggil kiai, dipanggil ustadz misalnya, tapi kalau kita tidak mampu di dalam bidang kepemerintahan, ya sudahlah, jawab sama Tuhan mengenai pemerintahan. Coba sama Tuhan, letak kruk bisa. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran dan bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab ini. Wa akhiran wallahu a'lam.